Shalom semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang teori perilaku produsen dan biaya. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcella Aprilian Haria, saya sebagai moderator, dan rekan saya bernama Grace Jacqueline Bani. Kami di sini akan membahas tentang teori perilaku produsen dan biaya. Perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan aktivitas mengatur jalannya produksi hingga hasil akhirnya adalah produk dengan kualitas terjamin yang dapat diterima oleh konsumen serta mendatangkan keuntungan. Dengan membahas tentang perilaku konsumen, maka keterlibatan entitas maupun perusahaan ketika melakukan proses produksi bisa ditelisik lebih lanjut. Keputusan yang benar tentang penggunaan faktor produksi guna menunjang pemenuhan kebutuhan konsumen juga dapat lebih efisien. Ada 5 kegiatan produksi yang dapat kita gunakan untuk mengukur perilaku produksi, yaitu yang pertama, from changing activity, atau merupakan proses pengubahan dari sebuah material. Kedua, transportation, aktivitas pemindahan material dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang ketiga, storage, merupakan aktivitas penyimpanan material sehingga dapat digunakan untuk kegiatan produksi di masa depan. Keempat, merchandising, merupakan aktivitas memperjualbelikan sebuah material sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Kelima, personal service, merupakan aktivitas individu yang dapat pengakuan dari individu lainnya. Tujuan kegiatan produksi. Secara umum, tujuan kegiatan produksi merupakan produsen adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen manusia guna mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Jika produsen mandek dalam berproduksi, kuantitas serta kualitas benda pemuas kebutuhan dapat tergolong sangat rendah. Tujuan kegiatan produsen dan konsumen dalam kegiatan produksi terdapat pihak yang saling terkait, yaitu pihak produsen dan pihak konsumen, sehingga kepentingan dapat dilihat secara khusus. Bagi pihak produsen, tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Sementara bagi pihak konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Ada beberapa tujuan kegiatan produksi antara lain. 1. Penghasil barang jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen. 2. Penghasil laba semaksimal mungkin. 3. Meningkatkan kegunaan sumber daya yang sudah dimiliki. 4. Menekan sekecil mungkin biaya produksi. 5. Mendongkrak hasil produksi hingga maksimal. 6. Mendatangkan modal tambahan. Ketiga, analisis teori produsen. Analisis teori produsen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, produksi jangka pendek. Setiap perusahaan pasti mempunyai input dalam jumlah tertentu yang tidak akan berubah secara tiba-tiba tanpa pertimbangan. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat mengetahui jumlah input variabel yang bisa ditambahkan jika terjadi kejadian luar biasa di dalam proses produksi. Perhitungan input variabel ini harus dilakukan dengan presisi, sehingga tidak mengganggu produksi total dan tidak mendatangkan kerugian. Ketika pengusaha menginginkan sebuah target tertentu, maka mereka harus mengambil 2 macam keputusan, yaitu yang pertama, jumlah keluaran yang mesti diproduksi, kedua, jumlah faktor produksi serta waktu yang tepat untuk menggunakan faktor produksi tersebut. Jadi, sesuai dengan namanya, produksi jangka pendek hanya bersifat reguler atau produksi yang dilakukan bisa di hari-hari biasa, bukan perencanaan jangka panjang yang membutuhkan lebih banyak persiapan. Yang kedua, produksi jangka panjang. Berbeda dengan produksi jangka pendek yang waktunya bisa diprediksi. Produksi jangka panjang memiliki waktu yang tidak bisa diukur prosesnya. Rentang masukan yang dipakai untuk kegiatan produksi memiliki sifat variabel.
Artinya tidak ada masukan yang tetap karena sesuai dengan kondisi terkini yang dialami perusahaan. Ada 3 aspek dalam kegiatan produksi. Yang pertama, jumlah pelayanan yang bagus atau yang diproduksi. Kedua, bentuk pelayanan yang bagus atau diproduksi. Ketiga, penyebaran spasial dan berjangka atas barang atau jasa yang diproduksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang biaya. Biaya dalam pengertian ekonomi ini adalah semua beban yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai konsumen. Nah, biaya produksi ini bisa juga diartikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, biaya produksi ini biasanya berupa uang tunai yang digunakan oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Biaya produksi ini meliputi beberapa unsur. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku ini termasuk bahan yang setengah jadi juga. Lalu yang kedua itu bahan-bahan pembantu. Yang ketiga ada upah tenaga kerja, dari tenaga kerja kuli sampai direktur. Lalu yang keempat ada penyusutan peralatan produksi. Yang kelima uang modal atau sewa. Yang keenam biaya penunjang, misalnya biaya angkut, biaya administrasi dan lain-lain. Lalu ada biaya pemasaran dan yang terakhir biaya pajak. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini bisa dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama itu biaya eksplisit, yang kedua biaya tersembunyi. Nah, biaya eksplisit ini adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan, biasanya itu berupa pembayaran dengan uang tunai dan tujuannya itu untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau bahan baku yang mereka butuhkan. Lalu biaya tersembunyi itu adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi contohnya itu biaya untuk keahlian produsen. Jumlah seluruh biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dibagi menjadi biaya tetap dan biaya yang selalu berubah. Nah, biaya yang tetap ini biasanya disebut dengan fixed cost, sedangkan biaya yang selalu berubah itu disebut dengan variable cost. Lalu total dari fixed cost dan variable cost adalah biaya total. Nah, biaya total ini adalah total pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu output tertentu selama kurun waktu tertentu. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa biaya total ini adalah total atau hasil penjumlahan dari biaya tetap total atau fixed cost dan biaya berubah total atau variable cost. Lalu fixed cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi atau input yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam kurun waktu yang atau dalam jangka waktu yang pendek. Jadi biaya tetap ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu untuk membayar semua input tetap. Nah, besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Jadi misalnya contoh dari biaya tetap ini adalah biaya untuk membeli mesin atau biaya untuk membangun pabrik dan lain-lain. Nah, sedangkan biaya berubah total atau variable cost ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dalam jangka waktu yang pendek itu perusahaan bisa saja mengubah jumlah dari biaya variabel
yang harus dibayar oleh perusahaan itu. Jadi misalnya tenaga kerja dan bahan baku. Elemen-elemen utama dari biaya produksi ada 3. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini adalah bahan yang secara langsung digunakan dalam proses produksi untuk menciptakan suatu jenis produk yang siap untuk dipasarkan. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini biasanya disebut dengan direct labor cost atau biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung yang ditempatkan untuk menangani kegiatan-kegiatan proses produksi untuk menciptakan produk yang siap untuk dijual. Lalu yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Nah, ini biasanya diartikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung dan biaya pabrik lainnya. Misalnya itu biaya pemeliharaan pabrik. Teori biaya produksi menurut jangka waktunya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama jangka waktu pendek dan yang kedua adalah jangka waktu panjang. Nah, dalam jangka waktu pendek ini perusahaan bisa menambah salah satu faktor produksinya, sedangkan faktor-faktor produksi yang lain itu dianggap konstan. Nah, teori biaya produksi dalam jangka pendek ini yang pertama adalah biaya total dan jenis-jenisnya. Jadi biaya total atau total cost ini adalah biaya yang meliputi keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendanai aktivitas produksi. Jadi rumusnya itu seperti yang tadi sudah dikatakan di awal, bahwa total cost atau biaya total itu adalah jumlah dari total fixed cost atau TFC ditambah dengan TVC atau total variable cost. Selanjutnya adalah biaya tetap total. Jadi ini adalah bagian dari jenis-jenis biaya total. Nah, biaya total ini biasanya disebut dengan total fixed cost. Jadi total fixed cost ini adalah biaya yang meliputi perbelanjaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang tetap jumlahnya. Jadi maksudnya di sini biaya ini besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah output yang dihasilkan. Misalnya itu biaya telepon, biaya pemeliharaan bangunan, dan lain-lain. Rumus dari total fixed cost adalah total cost dikurangi dengan total variable cost. Selanjutnya ada biaya berubah total atau total variable cost. Jadi total variable cost ini adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau dapat berubah-ubah. Jadi dia berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan, maka biaya yang harus dikeluarkan itu juga akan semakin besar. Jadi contohnya adalah biaya bahan baku dan upah tenaga kerja. Selanjutnya ada rumusnya. Jadi rumus dari biaya berubah total variable cost ini adalah total cost dikurangi dengan total fixed cost. Lalu selanjutnya ada biaya total produksi atau total cost. Total cost ini adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen yang berkaitan dengan proses produksi sebagai aktivitas utama untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya di sini ada tabel biaya total dalam satuan ribuan rupiah. Nah, di sini di tabel ini bisa dilihat bahwa jumlah pekerjanya, misalkan jumlah pekerja adalah 0 dan jumlah produksi atau kuantitasnya 0 juga. Total fixed cost-nya adalah 50, total variable cost-nya adalah 0, maka total cost-nya itu adalah 50. 50 ini didapat dari total fixed cost yang 50 dijumlahkan dengan total variable cost yang jumlahnya 0. Jadi 50 ditambah 0 adalah 50. Nah, di sini bisa dilihat bahwa total fixed cost ini dari awal sampai akhir jumlahnya adalah 50 karena
dia bersifat tetap atau konstan, jadi tidak berubah. Sedangkan total variable cost atau biaya berubah total ini dia selalu berubah dari awal sampai akhir. Jadi awalnya 50 berubah menjadi awalnya 0. Jadi awalnya 0 lalu berubah menjadi 50, naik lagi menjadi 100, 150 dan 200. Jadi total variable cost sesuai dengan namanya dia bisa ubah jumlahnya. Sedangkan total fixed cost tetap konstan. Nah, yang kedua ini misalkan jumlah pekerjanya ada 1, jumlah produksinya 2, total fixed cost-nya 50, total variable cost-nya 50, maka total cost-nya adalah 50. Yaitu total dari jumlah dari total fixed cost dan total variable cost dan seterusnya. Lalu di sini ada kurva biaya total atau total cost. Bisa dilihat bahwa garis dari total fixed cost ini lurus, garis datar atau garis lurus, garis horizontal karena jumlahnya konstan, jumlahnya tetap tidak berubah. Sedangkan total variable cost dia meningkat, dia naik garisnya karena dia selalu berubah-ubah, dia dapat meningkat. Kalau dari tabel yang tadi jumlah atau total variable cost ini selalu naik sehingga di kurva garisnya naik atau meningkat. Nah, karena total variable cost-nya semakin meningkat, maka total cost-nya juga akan meningkat seperti total variable cost, kecuali total fixed cost karena dia jumlahnya itu konstan atau tetap. Selanjutnya ada jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang ini perusahaan bisa mengubah atau menambah semua faktor produksinya yang akan dia gunakan. Jadi dalam biaya jangka panjang ini tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya berubah atau variabel. Jadi ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan hanya menambah tenaga kerjanya, tapi mereka juga bisa menambah jumlah mesin dan peralatan produksi yang akan mereka gunakan atau luas tanah yang mereka gunakan. Misalkan untuk pertanian, kalau di bidang pertanian itu luas tanah yang lebih besar itu lebih bagus untuk usahanya, jadi mendapatkan output yang lebih banyak dan seterusnya. Jadi akibatnya itu dalam jangka panjang ini ada banyak kurva jangka pendek yang bisa dilukiskan. Nah, teori-teori dari biaya jangka panjang ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh output dan bersifat variabel. Jadi biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Nah, rumusnya adalah LTC atau long run total cost sama dengan delta long variable cost atau perubahan biaya variabel jangka panjang. Nah, lalu ada juga biaya marginal jangka panjang. Jadi itu adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Jadi perubahan biaya total sama dengan perubahan biaya variabel. Jadi rumusnya adalah LMC atau long run marginal cost sama dengan delta LTC atau long total cost dibagi dengan delta Q, di mana delta LTC ini adalah perubahan biaya variabel jangka panjang, sedangkan delta Q ini adalah perubahan output. Nah, biaya rata-rata, selanjutnya ada biaya rata-rata, jadi ini adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah output. Rumusnya adalah LRAC sama dengan LTC dibagi dengan Q, di mana LRAC ini adalah biaya rata-rata jangka panjang atau singkatan dari long run average cost, sedangkan Q adalah jumlah outputnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.